Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Pagi ini kita akan belajar bersama Bu Heni tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas tentang IPS dan PPKN. Tujuan pembelajaran pagi ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi letak geografis Indonesia berdasarkan peta. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat identifikasi tentang kondisi geografis tempat tinggalnya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun materi yang kita pelajari pagi ini adalah yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Dan yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anak-anak, coba amati peta Indonesia berikut. Dari peta di sini sudah jelas ya, bahwasannya Indonesia dibatasi oleh 2 samudra, yakni yang pertama Samudra Hindia yang terletak di sebelah bawah selatan itu, kemudian Samudra Pasifik di atas kanan itu, dan dibatasi oleh 2 benua, yakni Asia dan Australia. Asia diantaranya ada Malaysia, Thailand, itu termasuk dari benua Asia, dan Australia yang terletak di bawah sebelah kanan. Dari peta tersebut kita akan membuat pertanyaan. Yang pertama, bagaimana letak geografis wilayah negara Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana batas-batas wilayah Indonesia? Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai sila Pancasila? Anak-anak, perhatikan bagian berikut. Letak Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah letak geografis dan yang kedua letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan sebenarnya ya. Dilihat langsung dari peta tersebut. Nah, misal di samping peta Indonesia itu ada petanya Australia atau peta Malaysia dan sebagainya. Itu adalah letak geografis yang dilihat dari kenyataannya. Kemudian letak astronomis adalah letak wilayah yang dilihat dari posisi garis bintang, lintang, dan garis bujur. Adapun letak geografis Indonesia di sini, berdasarkan peta tersebut, itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya yakni benua Asia dan Australia, dan 2 samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun letak astronomis Indonesia, perhatikan peta berikut. Kamu harus bisa menyebutkan garis lintang dan garis bujur peta. Kalau garis bujur itu garis yang tegak ya, yang berdiri. Dinamakan garis bujur itu yang garis tegak, yakni garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang itu garis yang tidur. Garis yang tidur. Garis yang membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dari garis bujur dan garis lintang tersebut, kita sudah menemukan letak astronomis Indonesia, yakni terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau garis lintangnya
terletak di antara 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan. Adapun batas wilayah Indonesia, yang pertama bagian utara dibatasi oleh Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu berdasarkan peta Indonesia ya. Kalau bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Pasifik, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sekarang kita akan belajar tentang PPKN ya. Ingat, dalam sila Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila yang ke-1, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Adapun sikap yang sesuai dengan sila yang pertama yakni tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Sila yang kedua dilambangkan oleh rantai emas. Sila kedua, sikap yang sesuai yakni tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama dan menjenguk orang sakit. Kemudian kita lanjutkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun sikap yang sesuai yakni diantaranya adalah gotong royong, kerja bakti, dan mempelajari kesenian dari daerah lain. Kemudian sila yang keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Adapun sikap yang sesuai yakni musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun sikap yang sesuai yakni menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jadi sila yang kelima ini tentang keadilan ya, tidak memilih baik kaya atau miskin dan yang lainnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong. Kita beri centang ya, sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gotong royong termasuk perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Yang kedua, rajin beribadah. Rajin beribadah ini adalah mempelajari tentang keagamaan ya. Tentang keagamaan ini biasanya sesuai dengan sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ada musyawarah, berarti menunjukkan sila yang keempat. Sila yang keempat itu intinya tentang musyawarah. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini sesuai dengan sila yang kedua. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu sila yang kelima.
Jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Oke anak-anakku, kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Coba sekarang dikerjakan soal dari Bu Heni, yakni 5 soal. Yang pertama, apa yang disebut dengan letak geografis? 2. Bagaimana letak geografis Indonesia? 3. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia. 4. Apa lambang sila keempat Pancasila? Dan yang terakhir, berikan 3 contoh perilaku yang terkandung dalam Pancasila sila yang ketiga. Oke anak-anakku, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kita selalu semangat untuk belajar ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.